Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari input output. Oke, sekedar intermezzo saja. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk membuat atau mendeklarasikan variabel, baik itu dengan cara biasa ataupun dengan cara multiple value. Nah, kalau sebelumnya itu masing-masing variabel itu nilainya langsung kita set di dalam coding ya. Di saat kita membuat variabel tersebut, nilainya langsung di set. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membuat suatu variabel tapi nilainya tidak di-set di dalam coding, melainkan nilainya kita input melalui keyboard ya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke editor. Oke, ini dia, kita sudah di editor dan ini masih di PyCharm ya. Cuma tampilannya sengaja saya rubah agar membuat mata lebih nyaman ya. Oke, ini adalah contoh coding untuk membuat input ya. Pertama-tama kita buat dulu variabelnya seperti kemarin ya. var1. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau yang kemarin, setelah membuat variabel, kita langsung memasukkan nilainya seperti ini. Namun, apabila pada input, kita buat perintah input. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya kita masukkan label dari input tadi ya. Label ini maksudnya adalah apa yang akan tampil di saat kita ingin menginputkan sesuatu. Seperti contoh ini. Kita buat labelnya. Oke. Mari kita jalankan. Kita set dulu interpreternya. Lalu debug. Nah, ini yang dimaksud label tadi. Berarti yang kita masukkan di sini, masukkan nama Anda. Ini akan tampil di sini sebagai pesan input. Pesan input. Setelah itu, baru kita inputkan nilai yang kita inginkan. Seperti contoh. Oke. Finish ya, selesai. Karena di sini tidak kita beri perintah print, jadi dia tidak mencetak apa-apa. Mari sekarang kita coba memberi perintah print ya. Agar nilai yang diinput dalam variabel var1 ini dapat kita lihat. Mari kita jalankan. Nah, ini dia. Di sini pun kita bisa menyambung variabel input tadi dengan suatu nilai ya, suatu nilai atau variabel lain. Di sini kita akan mencoba menyambungnya dengan suatu string. Seperti ini. Oke. Nah, di sini dia teman-teman, untuk menyambung dua variabel atau lebih, atau untuk menyambung antara variabel dan nilai ya, caranya sama saja dengan menggunakan simbol tambah. Kalau pada string, simbol tambah ini berfungsi untuk menyambung ya, menyambung satu variabel dan variabel yang lain. Tapi kalau pada operasi matematika, tanda tambah ini fungsinya adalah untuk penjumlahan. Mari kita jalankan sekali lagi. Oke, halo Red Dev. Di sini spasi, kemudian ini tanda penyambungnya. Mari kita buat variabel kedua lagi. Oke, seperti ini teman-teman. Kita jalankan. Ini hanya untuk contoh saja. Umur 99. Oke, sama seperti tadi ya teman-teman. Dia berfungsi untuk menyambung. Nah, ini kan kita membuat program input, lalu menampilkan inputan kita tadi ya. Bagaimana kalau kita rubah sedikit kasusnya? Kalau yang tadi adalah menampilkan variabel yang diinput, sekarang kasusnya adalah penjumlahan ya. Atau dengan kata lain, kita mencoba membuat sebuah kalkulator sederhana. Dalam hal ini, penjumlahan ya. Kita coba membuat program penjumlahan sederhana. Oke.
Di sini kita rubah saja. Simpan. Ups. Kok hasilnya 54, teman-teman? Oke, begini penjelasannya ya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tanda tambah ini berfungsi untuk menyambung suatu variabel ke variabel lain yang bertipe string. Apabila variabel tersebut bertipe angka, maka tanda tambah ini akan menjumlahkan isi atau value dari variabel tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman, setiap kali kita membuat perintah input ini, nilai yang disimpan itu akan selalu bertipe string. Jadi ya, kalau kita menggunakan perintah input ini, program tidak bisa mengenali jenis nilai apa yang kita masukkan. Dan program akan selalu menganggap nilai tersebut dengan string. Meskipun pada kenyataannya kita memasukkan nilai berupa angka ya, angka numerik. Baik itu integer ataupun float ya. Program tidak bisa membedakannya. Bagaimana cara membuktikannya? Sekarang mari kita gunakan perintah type ya untuk melihat apa tipe dari variabel yang kita inputkan ini. Kita masukkan. Oke. Mari kita jalankan. Nah, kelas str string ya, seperti yang saya sebutkan tadi, variabel input ini dia akan menganggap nilai yang kita inputkan tadi sebagai string. Lalu bagaimana caranya agar nilai yang kita input tadi, apabila kita menginputkan numerik seperti ini, dia tidak bertipe string, tetapi bertipe numerik ya. Kita akan menggunakan perintah seperti ini, float. Nah, ini akan memberitahukan program bahwa yang akan kita input di var1 ini tipenya adalah float atau bilangan pecahan ya. Teknik seperti ini disebut dengan nama variabel casting, merubah tipe variabel. Di sini juga demikian, teman-teman ya. Oke. Kita langsung saja ya, kita penjumlahan. Mari kita run. 9.0, oke. Dia berbentuk desimal karena float ini adalah tipe pecahan. Apabila kita ingin membuat atau mengkonvert tipenya menjadi integer, kita rubah saja floatnya menjadi int ya, int seperti ini. Kita jalankan ulang. Nah, ini tipenya adalah integer. Oke, ada sedikit perbedaan. Kalau seandainya kita ingin menyambung antara variabel numerik dengan variabel string ya, itu kita tidak bisa menggunakan tanda tambah. Seperti contoh, saya akan mendemonstrasikannya di sini. Di sini nama. Nah, kalau tadi umurnya kan langsung saja tanpa teknik variabel casting ya. Sekarang kita pakai casting ke integer. Kita masukkan di sini umur. Nah, apabila tipenya apabila tipenya integer ya teman-teman, integer atau float, itu kita tidak bisa menyambungnya dengan tanda tambah. Atau dengan kata lain, string dan numerik itu tidak bisa disambung dengan tambah. Seperti contoh seperti ini. Kita lanjut saja, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, dia akan error, can only concrete str, not integer. Kalau kita ingin menyambung nilai numerik, kita menggunakan tanda koma. Berarti tanda koma ini digunakan untuk menyambung antara string ke numerik atau sebaliknya, numerik ke string, menggunakan tanda koma. Kita jalankan sekali lagi. Oke. Nah, hasilnya seperti yang diharapkan ya teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk menyambung variabel.
ada lagi cara lain untuk menyambungnya ya, tanpa menggunakan tanda koma dan tambah, yaitu kita menggunakan teknik format seperti ini. Kita menggunakan teknik format. Oke, format var2. Caranya seperti ini ya. Oke, sama saja. Dan keistimewaannya teman-teman, dengan menggunakan tanda format ini, kita tidak perlu itu susah-susah untuk membedakan apakah itu string atau integer. Kalau sebelumnya, apabila variabel tersebut sesama string ya, pakai tanda tambah, sesama string ke integer pakai koma. Namun kalau dengan menggunakan format ini, kita tidak perlu seperti itu. Baik numerik ataupun non numerik, dia sama saja ya teman-teman. Kelebihan lainnya dengan menggunakan teknik format ini adalah kita bisa membuatnya dalam satu baris ya. Tidak seperti tadi yang membutuhkan dua baris. Sekarang kita coba mencetak nilai kedua variabel tadi hanya dengan menggunakan satu baris. Oke. Nah, var1, var2, mari kita coba. Nah, itu artinya yang kurung kurawal yang pertama ini adalah wadah untuk var1, kurung kurawal kedua wadah untuk var2. Berarti urutan kurung kurawal ini harus sesuai dengan urutan variabel yang ada dalam format ini. Jadi inilah cara untuk input variabel pada Python, oke? Oke, itu dia teman-teman penjelasan mengenai cara input-output pada Python. Saya harap video ini akan dapat menambah wawasan teman-teman dan tentunya bisa mempermudah usaha teman-teman dalam mempelajari pemrograman, khususnya pemrograman Python ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.